Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januarta Putra Wicaksono, NIM 142210090, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis limit. Limit fungsi. Limit adalah konsep di dalam matematika yang dimana sesuatu yang disebut dengan hampir atau mendekati nilai pada suatu bilangan tertentu. Limit juga berupa sebuah fungsi yang kodomainnya hampir atau mendekati nilai pada suatu bilangan asli. Mencari nilai limit. Metode pemfaktoran yaitu lim x kuadrat min 2x min 3 per x kuadrat min 9 sama dengan lim kurung buka x min 3 kurung tutup kurung buka lagi x plus 1 per kurung buka x min 3 kurung tutup kurung buka lagi x plus 3 kurung tutup sama dengan lim x plus 1 per x plus 3 sama dengan 4/6 sama dengan 4/6. Limit fungsi aljabar. Pengertian limit fungsi aljabar adalah nilai hampiran suatu fungsi pada suatu bilangan real. Limit fungsi aljabar terdiri dari beberapa bagian, yaitu nilai x mendekati suatu titik dan nilai x mendekati tak terhingga. Bila ingin melakukan pencarian limit fungsi aljabar, kamu bisa menerapkan beberapa cara. Cara menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan nilai x mendekati berhingga adalah dengan substitusi, pemfaktoran, dan dikalikan dengan sekawannya. Sementara itu, untuk limit fungsi aljabar di mana x mendekati tak terhingga, penyelesaiannya yaitu dengan dibagi variabel pangkat tertinggi dan dikalikan akar sekawannya. Hasil perhitungan dari limit fungsi aljabar tidak boleh 0/0 karena nilainya tidak akan terdefinisi. Berikut metode-metode mencari nilai limit. Metode limit fungsi aljabar. Metode substitusi. Metode ini dilakukan dengan mensubstitusikan langsung nilai ke dalam fungsi f(x). Contoh soal, lim x 2 1/2x plus 5 sama dengan 1/2 x 2 plus 5 sama dengan 1 plus 1 ditambah 5 sama dengan 6. Metode pemfaktoran. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti 0/0 dan bentuk tak tentu seperti tak hingga, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu, kemudian bisa disubstitusikan. Lim x lebih besar 2x2 min 9 per x min 3 sama dengan lim x min lebih besar 2 kurung buka x min 3 kurung tutup x kurung buka lagi x plus 3 kurung tutup per x min 3 sama dengan lim x min lebih besar 2 kurung buka x plus 3 kurung tutup sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya, kemudian bisa disubstitusikan. Contoh soal yaitu lim x min lebih besar 2x min 7 per vx min v7 sama dengan lim x min lebih besar 2x min 7 per fx dikurangi f7x plus 7 per fx plus f7 sama dengan lim x min lebih besar 2 kurung buka x min 7 kurung tutup kurung buka fx plus f7 kurung tutup x min 7 sama dengan lim x min lebih besar 2 kurung buka fx plus f7 kurung tutup sama dengan
F7 tambah F7 sama dengan 2V7. Cara mencari nilai limit tak hingga. Untuk menyelesaikan limit tak hingga dari suatu fungsi aljabar terdapat dua cara yang umum digunakan, yaitu bentuk tak tentu. Lim x min lebih besar 00 sama dengan an xn plus an min 1 xn min 1 plus an min 2 xn min 2 plus an min 3 xn min 3 sama plus titik-titik per pm xm plus pm min 1 xm min 1 plus am min 2 xm min 2 plus am min 3 xm min 3 plus sama dengan L. L sama dengan 0 jika dan hanya jika N lebih kecil dari M. L sama dengan A per P, A atau P jika dan hanya jika N sama dengan M. L sama dengan 00 jika dan hanya jika N lebih besar dari M. Contoh soal. Lim x min lebih besar 00 sama dengan 4x3 min 3x2 plus 2x min 1 per 5x3 plus 4xx min 7x plus 2 sama dengan 4 per 5. Lim x. Contoh soal kedua. X min lebih besar 00 sama dengan x3 plus 2x per x2 ditambah 1 sama dengan 00. Bentuk tak tentu, yaitu lim x min lebih besar 00 sama dengan VAX2 tambah BX tambah C min V PX2 ditambah QX tambah R sama dengan L. L sama dengan min 00 jika dan hanya jika A lebih kecil dari P. L sama dengan B dikurangi Q per 2 VA jika dan hanya jika A sama dengan P. L sama dengan 00 jika dan hanya jika A lebih besar dari P. Contoh soal pertama yaitu X min lebih besar dari 00 sama dengan Vx2 ditambah X plus 1 min dikurangi Vx2 ditambah 2X sama dengan 1 min 2 per 2 V1 sama dengan min 1/2. Soal 2 yaitu lim x min 2 lebih besar 00 sama dengan V2x2 dikurangi X ditambah 5 dikurangi V4x3 dikurangi 1 sama dengan min 00. Itulah beberapa cara mencari nilai limit fungsi aljabar yang bisa kamu terapkan, mulai dari mencari limit dengan metode substitusi, metode pemfaktoran, metode mengalihkan dengan faktor sekawan, hingga mencari limit tak hingga, baik bentuk dan tak tentu. Limit trigonometri. Pengertian: limit trigonometri adalah nilai terdekat suatu sudut pada fungsi trigonometri. Perhitungan limit fungsi trigonometri bisa langsung disubstitusikan seperti limit fungsi aljabar, tetapi ada fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu ke identitas trigonometri untuk limit tak tentu, yaitu limit yang apabila kita langsung substitusikan nilainya bernilai 0. Atau bisa juga untuk limit tak tentu tidak harus memakai identitas, tetapi memakai teorema limit trigonometri, dan ada juga yang memakai identitas dan teorema. Jadi, apabila suatu fungsi limit trigonometri disubstitusikan nilai yang paling mendekatinya menghasilkan dan maka kita harus menyelesaikan dengan cara lain. Dalam menentukan nilai limit suatu fungsi trigonometri terdapat berbagai cara yang bisa dipakai. Cara pertama yaitu metode numerik, cara kedua substitusi, cara ketiga pemfaktoran, cara keempat kali sekawan, cara kelima menggunakan turunan. Macam-macam trigonometri. Berikut adalah nama-nama trigonometri yang bisa kita gunakan, yaitu sinus atau sin, tangen atau tan, kosinus atau cos, kotongen atau cot, secan atau sec,
dan Cosecant atau CSC. Teorema limit trigonometri. Teorema A. Lim sinus X per X sama dengan lim X per sinus X sama dengan 1. Lim tangen X per X sama dengan lim X per tangen X per 1. Lim 1 per kosinus X per X sama dengan 0. Teorema tersebut hanya berlaku pada saat X min lebih besar dari 0 kurung tutup. Teorema B. Terdapat beberapa teorema yang berlaku untuk setiap bilangan real atau asli C di dalam daerah asal fungsi, yaitu lim sinus T sama dengan sinus C, lim tangen T sama dengan tangen C, lim secant T sama dengan secant C, lim cos T sama dengan cos C, lim cotongen T sama dengan cotongen C, dan lim cosecant T sama dengan cosecant C. Limit dan kontinuitas sebuah fungsi perubah banyak perlu diketahui limitnya pada suatu titik. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi tersebut kontinu pada titik tersebut. Berdasarkan analogi, limit pada fungsi perubah tunggal, suatu fungsi mempunyai limit jika fungsi tersebut memiliki nilai perdekatan yang sama pada saat didekati dari kiri dan dari kanan. Konsep ini secara alami dapat dibawa pada limit fungsi perubah banyak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.